Tidak bisa dipungkiri berbagai aktivitas manusia telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu di antaranya adalah perubahan iklim yang diakibatkan oleh kenaikan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti kegiatan pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Berbagai kegiatan tersebut menyebabkan kenaikan komposisi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer bumi yang mengakibatkan global warming. Global warming berdampak kepada rusaknya ekosistem yang akhirnya akan memutus rantai makanan dan berpengaruh kepada seluruh kehidupan di muka bumi. Menurut NASA, suhu permukaan bumi pada tahun 2021 telah meningkat 0,85 derajat Celcius dibanding suhu rata-rata tahunan selama periode 1951 hingga 1980. Dalam satu dekade belakangan, suhu permukaan bumi juga sempat meningkat hingga 1,02 derajat Celcius pada tahun 2016 dan tahun 2020. Suhu ini diprediksi akan naik 0,5 hingga 8,8 derajat Celcius pada 100 tahun mendatang. Karbon dioksida berkontribusi sangat besar terhadap efek rumah kaca, yaitu 50% dibandingkan dengan GRK lainnya. Karbon dioksida dihasilkan dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi. Sementara, tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20 akibat dari global warming ini. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm saja akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Fakta ini cukup menakutkan, bukan? Seharusnya fakta ini membuat manusia sadar akan perbuatannya terhadap alam yang pada akhirnya akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup termasuk manusia itu sendiri. Selayaknya manusia, tumbuhan dan hewan juga memiliki hak untuk hidup di bumi. Namun, selama ini seolah-olah hanya manusia yang berhak atas bumi ini. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia secara konsisten menjadi salah satu dari 10 negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Menurut Yayasan Indonesia Cerah, Indonesia berpotensi menjadi negara yang paling menderita kerugian akibat krisis iklim ini. Karena krisis iklim akan mengancam sektor ekonomi utama Indonesia mulai dari pertanian, infrastruktur, pariwisata, serta tenaga kerja. Beberapa studi memproyeksikan kerugian PDB Indonesia mencapai 30 hingga 40% pada tahun 2050 dan hampir 80% pada tahun 2100 jika emisi tidak dikurangi. Selain itu, Indonesia dapat mengalami penurunan peringkat hampir 4 tingkat pada peringkat obligasi pemerintahnya, yang berarti biaya pinjaman dapat naik sekitar $1 miliar setiap tahunnya. Bahkan intensitas kejadian curah hujan ekstrim dapat meningkat hingga 30% dan ancaman kerusakan ekonomi akibat banjir hingga 91% setelah tahun 2030. Bagian besar emisi Indonesia berasal dari perubahan penggunaan lahan, khususnya praktik penebangan hutan, drainase lahan gambut, dan konversi hutan menjadi industri perkebunan kelapa sawit yang semuanya berkontribusi terhadap degradasi lahan gambut dan kebakaran yang selanjutnya melepaskan gas rumah kaca. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang sangat perlu dilakukan demi menekan kerusakan lingkungan. Indonesia sendiri telah diterbitkan berbagai peraturan sebagai langkah dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini. Dalam rangka pengurangan emisi karbon dioksida, sebenarnya telah dilaksanakan Perjanjian Paris. Perjanjian Paris yang digelar pada tahun 2016 merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam pidato, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan langkah-langkah konsisten yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim ialah membentuk Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016, lanjutkan kebijakan moratorium perizinan pada hutan primer dan lahan gambut, serta moratorium perizinan sawit dan tambang. Namun, seperti yang kita lihat sekarang ini, Indonesia masih terancam akan bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Bahkan pemerintah masih sangat mendukung penggunaan bahan bakar fosil dan mengalokasikan 96,5% dari stimulus fiskal terkait energi untuk mendukungnya. Bisa kita simpulkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang belum sepenuhnya berhasil dilakukan di Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa setidaknya sadar akan hal ini
dan memulai hidup yang ramah lingkungan. Hal ini bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil seperti meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dan plastik, membuang sampah pada tempatnya dan reboisasi kecil-kecilan, menghemat penggunaan listrik dan hal-hal simpel lainnya. So that's all. Thanks for watching. Have a good day.